Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, selamat datang di latihan kita hari Kamis. Ya, hari ini kita akan sedikit seperti biasa setiap Kamis adalah saat dimana kita eksplorasi sedikit. Semoga dengan kita nambah luas sedikit aja, kita punya pengalaman-pengalaman baru yang bisa bermanfaat gitu ya. Yuk teman-teman yang sehat bisa ambil posisi berdiri. Tangannya taruh samping badan. Kalau teman-teman ruangnya nggak cukup atau misalkan kondisi nggak fit, pengen duduk juga nggak apa-apa. Atur-atur aja, sesuaikan saja ya. Ya, atur nafas perutnya semuanya. Fokus konsentrasi. Ya, fokus konsentrasi. Rasakan nafas perutnya ya. Sambil saya cek dulu siapa aja ini. Udah oke. Oke, udah pada biasa latihan ini. Oke. Ya. Sip. Latihan ini di-record, jadi nanti saya mulai biasakan nge-record ya, jadi kalau lupa-lupa bisa di-upload. Cuman memang kalau versi gini tuh kayaknya kurang gimana gitu, harus bikin video lagi. Oke, ya. Yuk, mulai atur nafas perutnya, konsentrasi. Konsentrasi, atur nafas perut, tangan taruh samping badan, tangannya dibuka. Kakinya dibuka selebar bahu, fokus konsentrasi. Tarik perlahan, buang sampai habis. Tarik perlahan, buang sampai habis. Ya, yuk terus. Tenang dulu, relax dulu. Perhatikan nafasnya masuknya dirasain. Terus buangnya dirasain, gitu ya. Pikiran, apapun, simpan dulu. Kita fokus cuma 40 menit ini untuk ngerasain satu aja, yaitu gimana atur nafas yang terbaik. Fokus, konsentrasi, fokus, konsentrasi. Tangan taruh samping badan. Nafas perut. Ya, terus saya cek dulu sebentar. Yes, bagus. Oke, Kang Andi udah bagus. Kang Trisna udah siap sepertinya. Yuk. Ya. Oh, Kang Aziz sudah siap-siap. Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-temannya ya. Pastikan buang nafas sampai habis. Relax tenang, relax tenang. Ya. Sambil kita niatin, semoga latihan hari ini seperti biasa terhitung ibadah dan bermanfaat. Ya. Janji sama diri sendiri, kita akan maksimal banget, bakal fokus, konsentrasi banget, kalau fit bakal maksa gitu ya. Karena kita tahu latihan itu pasti susah, dan kita orang-orang yang ngambil kesulitan itu supaya jadi satu tingkat lebih baik gitu ya. Ya, terus sedikit lagi. Tenang dulu aja. Nafas perut. Nafas perut adalah di awal-awal latihan nafas perut itu menyiapkan energi yang dulu kita sudah latih untuk diolah kembali. Jadi nggak usah buru-buru. Tenang, fokus, rasain semua sensasinya, bayangin energi itu ngumpul lagi. Teman-teman latihan terdahsyat itu seperti apa, rasain lagi pas nafas perut ini. Niscaya energi akan langsung ngebentuk. Jadi kita tahu banget kapan kita udah siap buat berlatih. Ketika nafas perut ini biasanya makin padat. Terusin dulu, kasih waktu dikit. Terus ya. Dibangun. Ini hanya dengan pikiran, teman-teman bayangin latihan terdahsyat saya seperti apa, rasanya seperti apa. Kalau pengen latihan di suatu tempat yang teman-teman udah rasain enak di situ, bayangin tempatnya. Disinilah saatnya ya. Kang Wayan di luar, dahsyat. Good. Terus ya. Oke. Very nice, good. Bagus, sepertinya kita udah siap. Yuk, kita mulai
buka latihan dulu dengan standar kita 4 kali yang ini ya. Tarik, tahan, buang, bawa. Ya, nggak usah pakai kaki dulu, kakinya buka aja sambil bau. Tarik di sini, sorry, nafas perut ya. Langsung buang, set, habis. Setelah 4 kali, masih gerakan yang sama, tarik, pakai nafas dada, tahan dulu, buang. Setelah itu, 2 kali, seri yang tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang depan, tarik, tahan, buang atas, tarik, tahan, buang depan, gitu ya. Yuk, mulai masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 3, 2, habiskan, habiskan. Mulai, tarik. Des. Yuk. Sengaja nggak diaba-aba supaya ngasih kesempatan teman-teman ngatur nafas yang terbaik. Bukan balapan, tapi ini adalah pembuktian bagaimana kita bisa maksimal di setiap nafas, di setiap gerakan. Buang harus sampai habis, energi selalu terasa. Lebih pelan, lebih bagus. Makin pelan, makin bagus. Ya. Makin dirasain. Gitu. Gimana caranya? Dalam nafas pertama aja udah kerasa padatnya, bulatan energi udah kerasa, kalau bisa putaran udah mulai terbangun. Hanya di nafas-nafas awal. Itu tujuan kita. Ya, karena kita nggak tahu kapan butuh terapi, dan pada saat itu tanpa nafas pun harus udah bisa. Terus, ya terus Kang Aziz, Kang Wayan bagus. Terus, langsung ya, fokus konsentrasi. Diperlambat, semuanya diperlambat, dirasain. Lawan tolakannya. Hari Kamis ini kita sedikit push. Yuk. Mulai terus. Terus. Yes, bagus. Ya, diperlambat. Kalau teman-teman mau, Kang, saya mau yang habis buang, ngitung 1, 2, baru tarik, boleh. Ya, kalau itu teman-teman lagi ngulik di situ, boleh. Habis nafasnya banget, habis-habis, hitung dulu. 1, 2, baru tarik. Itu juga boleh. Mau biasa juga nggak apa-apa. Terus. Ayo, Kang, sorry. Terus, Kang Ardialis, keren bajunya. Terus, dar. Ya. Kang sorry, telapaknya ngadep ke dalam. Kayak gini nih. Set gitu. Ya, pas ke atas, gini ke dalam. Nih. Telunjuknya, ujung jari ngadep ke telinga. Push gitu. Itu kan keluar. Ini ke dalam. Ujung jarinya. Ini nih. Gini nih. Nih. Dibalik. Bukan gini. Kan Akang mah gini. Ke sini. Ke sini. Nah, gitu. Sip. Terus. Ya. Iya, bagus. Yuk, dahsyat. Ya, tanpa diniatin, satelit-satelitnya udah aktif. Kalau di tempat ruangan yang biasa latihan, harusnya sih udah kerasa ini. Terus, ya, oke, 21 orang. Ya, terus ya. Semaksimal mungkin ya. Ini ngayun masih pelan nih. Terus konsentrasi. Ya. Nafas dada, tarik pelan-pelan, tahan dulu. Buangnya harus sampai habis. Setiap bergerak, kepadatannya kerasa. Setiap bergerak, kepekaan kita makin kuat. Habis, pas buang, habis, ambil semua energinya, pas tarik itu kerasa banget. Das, ambil. Das. Tahan dulu, fokus gitu ya. Pas ngedorong, rasakan dulu beratnya, rasakan dulu tolakannya, terus dilawan. Good. Ambil ke tengah gitu ya.
Yuk, softer. Fokus konsentrasi. Yuk. Naikin lagi konsentrasinya, pertahankan. Udah mulai pada bagus, terus. Yes, bagus. Ini bagus. Dahsyatin ya, kalau sehat, buang sampai benar-benar habis, maksimalkan. Ya. Ingat, kita latihan bukan untuk diri sendiri. Teman-teman latihan bukan untuk diri sendiri. Karena kita nggak tahu suatu saat ada orang yang butuh pertolongan. Suatu saat kita bisa bermanfaat buat orang lain. Tujuan kita mah biar buat bermanfaat buat orang lain. Makanya teman-teman, ketika kita masih sehat, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk berlatih, masih ada kuota, maksimalin latihannya. Suatu saat nggak ada kesempatan itu mungkin nggak ada. Yuk, maksimalin. Yuk. Kalau teman-teman yang baru gabung latihan banget, nggak tahu apa-apa, belum tahu dasar-dasarnya, gerakan gini aja, sut, habis, kedah, gitu ya. Tarik nafas, perut, masuk lewat hidung, kembungin perutnya, buang lagi lewat hidung. Itu nafas perut. Kalau nafas dada, tarik lewat hidung, kembungin dadanya, ditahan dulu, baru buang lewat mulut pelan-pelan. Tidak ditiup, tapi pelan-pelan. Harus sampai habis. Ya, kalau yang baru banget. Kalau yang udah biasa mah langsung ya. Yuk, kalau yang sudah 16 kali nafas totalnya ya. 4 perut, 4 dada, terus 2 kali 4 gerakan. Totalnya 16 kan, 4 berarti 16. Tangannya taruh samping badan dulu. Konsentrasi dulu ya. Fungsi 16 nafas ini adalah kita ngebangun energi yang kemarin-kemarin sudah dilatih, disiapin benar-benar. Udah siap untuk kita mulai ngolah. Ya. Konsentrasi, ingat ya. Nggak boleh nafas lain selain nafas dada. Dari sini ke depan selalu nafas dada. Kalau sudah, tangannya taruh samping badan. Kalau belum, selesai dulu, it's okay. Rasain di kedua telapak tangan ada kayak padat-padat gitu, ada bolanya. Kalau udah kerasa putaran lebih bagus, ya. Rasain dulu. Kang, saya belum kerasa, bayangin. Ya, kalau belum kerasa, bayangin. Karena membayangkan itu adalah kita memberi perintah ke energi, lakukan. Ya. Kita perintahin, hai energi, ngumpullah di telapak tangan. Itu dengan cara ngebayangin. Nah, jadi bukan halusinasi ya, itu cara kita merintah. Maka lakukan. Oke. Tangannya taruh depan semua, hadap-hadapan. Kalau di samping ini. Hadap-hadapkan. Rasakan bola energi di telapak tangan. Konsentrasi. Kita mulai rada berhenti dikit ya. Buka kakinya rada lebar, kuda-kudanya turun sedikit. Ya. Sesuaiin aja ya, kalau sehat, kuda-kuda. Kalau dari samping, ini ya, bisa. Aba-aba tarik ke perut, naik ke atas, buang dorong, dan habis. Selesai banget, ambil semua padatnya, tarik lagi ke perut, naik ke dada, buang. Ya, nafasnya nafas dada semua. Ya, lakukan. Kuda-kudanya pakai. Ya, sesuaiin aja. Kang, saya pengen kuda-kuda penuh, bagus. Kuda-kudanya seperapat, oke. Ya, teman-teman yang tahu, yang terbaik, yang penting nafasnya sampai habis. Kepadatannya rasakan. Telapak tangannya selalu kayak megang ya, kayak megang bola. Perut naik, cus. Bolanya pegang terus. Betul, Kang, bagus. Ida terus.
Pas narik berat, tahan kerasa banget, buang jadi lebih berat. Kuncinya adalah pas narik berikutnya ambil semua berat itu. Ya, ambil semua berat itu. Nanti akan jauh lebih cepat. Ya, ini adalah kita muterin energi di telapak tangan. Karena pakai kuda-kuda, kita jadi mempercepat seluruh badan peka. Teman-teman bakal ngerasain ada tolakan dahsyat dari depan. Karena badannya jadi peka. Saya bantuin sedikit dari sini. Terus lawan tolakan dari depannya. Lawan tolakan dari depannya. Terus Kang Irfan. Terus Kang Amsori. Kang yang lainnya. Terus. Ayo Bu Is. Kang Hendri. Lawan. Ya, ada tolakan dari depan, kerasa lawan. Terus. Yuk, dahsyatin dulu. Sedikit lagi. Dahsyatin dulu, sedikit lagi. Terus. Yuk, Bu Lili, Pak Hasan. Terus, yuk. Kang Hadian, terus. Kang Dialis, terus. Oke, terus ya teman-teman, sekali lagi ini adalah muterin energi di telapak tangan. Ini akan sangat-sangat berguna. Karena semua yang kita latih, mau nanti nerapi, mau apapun, semuanya ngandelin ke putaran energi di telapak tangan ini. Maka ini harus selalu kita ulang. Dahsyatin, terus. Paksa, buang sampai habis. Hati-hati pas nariknya. Nariknya semua diambil. Iya, yuk. Yuk, ditunggu, yuk. Lebih dahsyat. Paksa dikit, yuk paksa dikit. Kamis, paksa dikit. Kamis, terus, dar. Ya. Terus, dikit lagi. Tolakan dari depannya dirasain, dilawan. Tolakan dari depannya rasakan, terus dilawan. Set, ya. Terus, yuk, bolehnya Pak Hasan, Kang Hadian, Kang Dialis, terus. Lawan, Kang Wahid, Kang Bagus Ida, terus. Kang Andri, Kang Trisna, terus. Lawan, yuk, biar cepat naiknya. Pak Sony, Kang Aziz, Kang Wayan, Kang David, terus. Yuk, Teh Nur, Kang Join XHI, Kang Hendri, Kang Abuis, terus. Kang Irfan Taufik, Kang Reza, I'm sorry. Yuk, yang lainnya juga asumsinya latihan ya, terus. Dikit lagi. Bagus. Kuda-kudanya tetap tarik ke dada, tahan dulu di sini. Buangnya turun, naik ke belakang seperti biasa, bahu baru telapak tangan ya. Dada, perut, tulang ekor, punggung naik ke atas, bahu ke telapak tangan. Habis banget, ambil semuanya, tarik lagi ke sini. Tahan, buang. Set, dan. Ya, kuda-kuda tetap. Gak usah terlalu rendah juga nggak apa-apa. Yang penting terus kuda-kuda. Lawan tolakannya. Yuk. Lawan tolakannya. Habis. Yuk, nafasnya ada yang belum habis ini. Yang kurang habis. Bisa dikit kayaknya. Yuk, habisin. Terus, tarik ke dada, rasain padatnya, tahan, aba-aba buang. Pikiran perasaan kita ngerasain dada, perut, tulang punggung, tulang ekor,
punggung belakang, punggung atas, naik ke bahu, baru tangannya rasain tolakan dari depan, lawan. Gas, habisin sampai habis. Ya, simpel aja. Tarik ke sini, tak, padat, tahan. Pas tahan, konsentrasi kita pindah nempel ke badan, tak di sini. Konsentrasi kita. Buang, rasain, tak ke bawah, naik ke atas, ke bahu, baru bas. Telapak tangan lagi fokus kita. Itu, saat jedar. Terus, pas nariknya ambil semua. Nariknya harus ambil semua padatnya. Nariknya ambil semua padatnya. Ayo, Teh Nur, yuk. Ayo, dikit lagi. Yuk, 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 masih bagus. Halaman ini oke. Halaman ini juga oke. Yuk, maksimalin. Pikiran, perasaan, fokus, benar-benar paksa. Yuk. Yuk, terus, masih. Oke. Terus. Ya, sedikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Paksa dikit lagi. Paksa dikit lagi. Ya, tangannya taruh. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Setelah itu tangannya taruh samping badan, kakinya boleh buka sedikit lagi, nggak usah kuda-kuda. Oke. Ingat, pikiran perasaan rasain tolakan di, bola di telapak tangan dan dada bagian atas ya. Rasain dulu. Harus nafas dada, harus nafas dada. Oke, nice, bagus. Konsentrasi. Ini gerakan kita udah pernah, cuman dimodif sedikit karena kita kemarin hari Kamis kemarin kita nemuin sesuatu. Jadi kita modif supaya lebih dahsyat ya. Oke. Gerakannya yang tarik ini, nafas dada ini, tangan kanan di atas, tahan, buang ke bawah, kanan ke bawah, kiri ke atas, cus gini ya, set gitu. Kan saya kuda-kudanya nggak kuat ya udah tangannya aja. Kalau kuda-kudanya nggak kuat, kalau kuat kuda-kudanya pasang. Buang. Ini rasain ada tolakan dari bawah, rasain ada tolakan dari atas. Tarik balikin lagi, kuda-kudanya tetap tahan, buang samping, gitu ya. Nah bedanya pas tarik berikutnya kan biasanya gini nih. Sekarang pas tarik ini teman-teman gini, kayak mau merangkul semua. Bas gini. Gede, rasain gedenya, tahan. Pas abah buat, tarik sedikit, buang depan. Ya. Saya ulang dari samping ya. Jadi awalnya biasa kuda-kudanya, tarik kanan di atas, kiri di bawah, buang, kuda-kuda turun, kanan ke bawah, kiri ke atas. Set, habis. Tarik, kumpul, balikin lagi, rasain padatannya, buang, samping. Di sini nih yang dasar. 3, 2, habis banget. Tarik. Kumpulin. Gas ke tengah. Tahan. Aba-aba buang. Tarik dulu dikit. Buang depan. Kalau udah ini, habis ya. Tarik ya. Ini lagi. Ya. Yuk, satu kali kita coba bareng-bareng. Sisanya harusnya lakuin bisa ya. Lakuin sendiri. Siap-siap, bareng-bareng dulu. Atau nafas dulu. Telapak tangan, rasa banget bolanya. Ya. Oke. Habis, siap-siap. 3, 2, tarik. Ambil bolanya, rasain bulat di sini. Telapak tangan sama telapak tangan, kerasa padat. Tahan dulu. Buang. Kuda-kuda turun, push.
Habis banget, sehabis-habisnya. Kalau udah habis banget, tarik pelan-pelan, pelan-pelan, balikin kepadatannya rasanya. Des. Tahan dulu, ini padat. Aba-aba buang, ambil bolanya samping. Habis banget. Kalau udah habis, pas tarik, padat banget nih. Tarik, yes. Tahan dulu. Buang. Tarik dikit. Buang. Sampai habis banget. Habis banget. Tarik lagi. Das. Gitu lagi. Ya, terusin. Terusin masing-masing. Ya. Kumpulin. Atas bawah. Kumpulin lagi. Samping. Ambil semua. Depan. Das. Cuma 3 kali nafas ini gerakan. Tapi kalau benar, dahsyat. Yuk, cobain terus, mulai masing-masing. Kan saya lupa, udah kumpulin kanan atas ya. Jadi ke bawah, jebret. Balikin lagi, samping. Kumpulin, ini gede banget. Tahan dulu. Buang, dikit depan, shoot ke sana. Yuk. Ini dahsyat. Kalau teman-teman benar, saya sekali aja mas-masan. Apalagi teman-teman ya. Saya tahu ini pasti berat buat banget ini. Ya. Jadi Kamis kemarin kita nemuin ternyata di modif gerakan terakhirnya akan ngasilin energi yang jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Inilah dimana teman-teman kerja keras. Yuk. Kadang-kadang pas buang terakhir itu kayak kita kedorong ke belakang gitu. Lawan, jangan mau mundur. Paksain. So, udah pada gede energinya. Pasti kerasa. Yuk. Terus. Pas ngumpulin lagi tuh ke bawah nih semuanya. Bas, gini aja berat gitu. Ya. Kang Hendri, pas ngumpulin aja jadi berat. Aneh gitu. Pas awal kan nyantai, das gitu. Pas udah gini, pas ngumpulin ke sini berat. Yuk. Kepekaannya tinggi. Kepekaannya pasti ya bisa tinggi. Yuk. Kang, saya rada kurang kerasa dorongannya, kuda-kudanya beratin. Makin badan kita capek, makin cepat dia peka. Makin badan kita capek, energi makin cepat dia terbongkar. Ya, justru kalau ngerasa kurang kerasa, beratin lagi. Saya lupa aja tadi, pagi awalnya di awal-awal kita kayaknya pelunturan dulu harusnya. Tapi ini juga udah dahsyat sih kalau benar. Terus tahu Kang Hadian bisa. Pertahankan terus ya. Energi itu nanjak. Terus kerasa berat terus. Ya. Nanjak, naik terus dia. Kepadatannya naik terus. Beratnya naik terus. Makin berat terus. Ya. Kalau orang lain lihat kita latihan, cuman gerakan doang. Gampang gerakannya gitu doang. Ya kata orang lain yang melihat. Buktikan bahwa yang melihat itu persepsinya salah. Bahwa teman-teman tahu banget ini berat. Ini berat. Jangan sampai persis apa yang dikira orang bahwa itu hanya gerakan nggak berguna. Buktikan bahwa kita latihan gerakan gini doang, energinya besar, terapinya efektif, bisa membantu orang kan gitu. Ayo, Der. Paksa, yuk. Yuk, pasti bisa. Terus Kang Hendri, pesannya bagus nih Kang. Saya lihat Akang bagus. Terus konsisten si energinya kerasa terus. Ambilnya pas tarik hati-hati. Terus, ayo Kang Yusuf. Ini baru pasang video ya. Ayo, Der. Sok. Ayo Kang Riza. Paksa, yuk. Sampai nafas ketiga itu bas. Aduh, esek. Enakin sebetulnya. Bukan enakin ya.
apa ya? Capek, tapi ya karena kita tahu ini bukan gerakan biasa. Ya. Kalau kita cuma gerakan-gerakan doang, ya pasti ngapain kan gitu ya. Tapi karena teman-teman ngerasain dahsyatnya energi, ini jadi sesuatu yang bernilai, berarti. Sehingga layak untuk dilatih. Yuk, nggak semua orang bisa begini. Pekanya seperti teman-teman ini nggak semua orang. Gitu ya. Terus, ayo boleh Hasan. Rasain terus energinya. Padetin terus, naik terus. Yuk Kang Wahid. Terus. Yuk terus Kang Bagus Ida. Sok saya perhatiin Kang Bagus nih. Das, padat. Oke, mungkin di sini rada kurang kerasa nggak apa-apa. Saat hati-hati pas nariknya harus dahsyat, saya bantuin dikit. Der. Nariknya. Kumpulin semuanya. Lawan beratnya. Masih kurang sedikit deh. Pekanya naikin lagi, Kang. Pekanya naikin lagi. Udah gede tapi akangnya belum naikin peka semaksimal mungkin. Lebay aja udah sok. Der, yuk Kang Andre. Yo, sama Kang Tresna, saya perhatiin dua-duanya. Terus. Berat. Set. So Kang Tresna, ini gerakan ketiga. Das, ambil semua. Yo Kang Andri, di situ udah kerasa padat ya Kang Andri. Terus. Kang Tresna kurang dikit lagi. Kurang peka dikit lagi. Saya liatin Kang Andri nih, penasaran. Set. Das, terus lawan, peka. Jangan nyari yang gampang ya, teman-teman ya. Kalau ngejar gerakan selesai mah gampang. Ini mah ngejar bahwa kita dahsyat banget, padat banget. Ya Kang Wayan. Ya Kang David, kalau ini dada ya, nafas dada nggak boleh nggak ya. Harus nafas dada terus. Kang Aziz. Nur, yuk, der. Yuk, Kang Irfan bagus. Terus, Ibu Is. Tenur bagus itu. Terus Tenur. Hati-hati pas narik, ambil semua kepadatannya. Ambil semua padatnya. Bayangin itu pegang energi bola gede, kayak kalau ya bola gede banget, dikompres. Dipadetin. Pasti padat. Ya, kita harus sambil ngebayangin. Kalau belum kerasa, dibayangin. Sampai nanti kerasa sedikit. Kalau kerasa sedikit, kita fokus di situ, nanti akan jadi padat beneran. Ketika sudah pernah ngerasain satu kali padat beneran, ke depannya pasti gampang kerasa. Udah bukan lagi ngebayangin lagi, emang kerasa. Proses membayangkan itu proses awal-awal doang. Kesananya teman-teman benar-benar ngerasain nyata. Ya. Ngebayangin tuh kayak naik sepeda pakai roda lah, roda bantu gitu. Kesananya mah nggak akan pernah lagi kita pakai roda bantu. Makanya paksain. Latihan itu adalah sarana otak kita tahu, mengenali, memberi arti terhadap apa sih yang namanya energi terdahsyat kita tuh seperti apa, ya pas saat latihan ini. Paksa. Riza, hati-hati. Udahnya, just ambil semua. Ayo. Nariknya ambil semua. Yuk, paksa dikit lagi ya. Sayang ini, bagus ini. Lagi bagus. Tinggal perbaiki yang kecil-kecilnya itu. Pas narik, ambil semuanya. Saya tahu pasti berat ya. Saya nyontohin tadi, bareng-bareng kita cuma satu kali dengan konsentrasi yang pasti saya pecah karena harus ngaba-ngaba juga sambil ngeliatin aja berat. Saya tahu ini pasti teman-teman lebih berat lagi. Ayo. Oke. Selesaikan gerakannya, terus tangannya taruh samping badan lagi. Selesaikan gerakannya, tangannya taruh samping badan lagi. Fokus, konsentrasi. Bola di kedua belah telapak tangan. Buang sampai habis, rasakan kepadatannya.
Oke. Fokus konsentrasi dulu. Nafasnya nafas dada. Oke. Kita bareng-bareng aja yang gerakan yang pertama. Ya, gerakan ini bareng-bareng aja. Perhatikan sambil lihat ke depan. Ini gampang kok, udah pernah soalnya. Coba tarik, tarik bareng-bareng. Tarik nafas, dada, tempelin naik. Lurus ke atas, tarik. Tinggi. Tahan dulu. Biar gampang, tangannya kasih jarak aja. Rasakan kepadatan di kedua belah tangan. Buang, buka kaki kanan. Rasakan kepadatan di telapak tangan. Taruh samping, pinggang. Ini pegang bola dua-duanya. Habis banget. Tarik, tangan kiri ke atas tangan kanan. Tahan. Buang depan. Kanannya ke depan. Telapak tangan kanan dan kiri sama-sama masih ngerasain bola. Yang kanan terus lebih padat. Habis. Tarik kanan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri telapaknya. Tahan dulu. Buang. Dua-duanya ngerasain bola. Yang kiri tentunya lebih padat. Habis. Tarik ke dada, telapak tangan ke atas, tahan dulu. Buang ke bawah. Berat ini. Ada tolakan dari bawah, awan. Habis. Mulai lagi. Tarik, kakinya tutup, tangannya naik. Telapaknya kasih jarak aja dulu, biar gampang. Tahan dulu. Buang, kaki kanan buka lagi. Telapak rasakan, pegang bola. Sampai taruh samping pinggang, habis. Banget. Tarik. Tangan kiri telapaknya di atas tangan kanan. Tahan dulu. Ada bola satu besar di sini. Dua, das, pegang. Dua bola jadi pecah. Kanan satu, kiri satu, yang kanan pasti lebih berat karena lawan tolakan. Habis, tarik, ambil, gabungin lagi. Tahan dulu. Buang, push, lawan. Kiri depan. Kanan ke pinggang lagi ya. Habis. Tarik. Telapak tangan, dua-duanya samping dada. Tahan dulu. Buang, hadapin ke bawah, rasakan tolakan dari bawah, lawan. Terus habis. Kalau udah habis, mulai lagi masing-masing ya. Naik lagi, tutup. Das, ya. Sekarang udah nafas masing-masing. Kang saya lupa, yang ingatnya aja. Kang lupa banget, ya udah ke depan aja. Ya. Kalau lupa banget, ke depan aja. Buka. Kalau udah habis, tahan, buangnya buka. Taruh samping pinggang. Nanti kiri ke depan, jebret. Set, jebret gitu ya. Terus. Buka, set, ke samping, Pak Hasan, set, gitu. Dari atas ya, set. Buka. Taruh samping. Just ke sini. Kalau udah kirinya maju, buang kanan. Tak, jebret. Ambil, bawah. Ya. Terus dulu, yuk yang udah kebayang gerakannya lakuin aja. Beda-beda dikit gerakan nggak apa-apa. Yang penting full. Tarik Kang David. Energinya ambil.
ambil das gitu semuanya. Tetap ya, pas buang sampai habis kan ada kepadatan, ambil lagi kepadatannya. Itu yang buat kita lebih dahsyat latihannya. Nah, yang ngebedain latihan kita zaman dulu banget sama sekarang, trik-trik ini, trik kunci sederhana ini. Buang nafas sampai habis banget. Kedua, selalu rasakan tolakan. Ketiga, teman-teman udah punya 3 kunci utama nih. Pas tarik, semua energi harus diambil. Itu udah, saya pikir, dulu kita kuncinya cuma 2. Tahun ini kita masuk ke kunci yang ketiga, yaitu narik semua energi pas tarik nafas ya. Ambil semua. Udah 3 kunci nih. Simpel banget ya. Kuncinya simpel banget. Yang bakal ngebuat latihan apapun yang teman-teman lakukan jadi luar biasa efeknya. Di 3 kunci ini. Ya, ada sih yang keempat, tapi ya ini dulu lah. Ya. Kita butuh hampir setahun lebih nyampe ke kunci yang ketiga. Maka lakukan sebaik mungkin. Buang nafas sampai habis, lalu rasakan tolakan, dan ketika tarik nafas itu ambil semua kepadatannya. Ayo, paksa dikit. Paksa dikit. Ya, ingat 3 kunci aja. Dahsyat. Nanti gerakan apapun teman-teman lakukan, olah nafasnya pakai 3 kunci ini, dahsyat. Ya. Teman-teman misalkan ingat, oke, dulu saya mengelatih jurus ini nih, coba sob. Pasti dahsyat. Terus, sedikit lagi. 1 menit lagi. Paksain 1 menit lagi. 1 menit doang. Yuk, kuat lah 1 menit mah. Habis. Terus. 1 menit lagi. Yes. Bagus banget. 1 menit lagi. Kurang dari 1 menit. Ya, selesaikan jurusnya, selesaikan sampai akhir, terus tangan teman-teman taruh lagi samping badan. Ya, sampai selesai dulu, baru tangannya taruh samping badan. Rasain, tes gitu. Yes, ya bagus. Selesaikan dulu. Oke. Ketika tangannya taruh samping badan, nafas dadanya harus yang terbaik ya. Karena ini teman-teman udah kerja keras, sekarang dikumpulin semuanya, siap-siap mau disimpan. Ya. Kecuali teman-teman punya pasien mau terapi jarak jauh dulu, maka jangan nafas perut dulu. Ya. Nanti kalau udah terapi baru nafas perut. Tapi teman-teman sekarang kalau misalkan udah nih, kumpulin dulu nafas dada 3 kali, yang dalam tarik. Kalau ngos-ngosan, tarik yang dalam, tahan yang lama, buangnya boleh cepat, tapi harus cepat sampai habis ya. Ya. Trik buat normalin cepat adalah narik yang dalam, tahan yang lama. Nanti energinya cepat, kos-kosannya cepat pulih lagi gitu ya. Usahain 3 kali nafas sudah biasa lagi. Terus konsentrasi. Kalau sudah 3 kali nafas dada, teman-teman nafas perut. Rasakan di perutnya. Boleh kalau mau ambil posisi duduk boleh, atau selonjoran boleh. Konsentrasi, nafas, perut. Oke. Ya. Sambil teman-teman nafas perut, kalau ada yang mau nanya, mau apa, silakan ya. Saya unmute supaya teman-teman bisa kita sharing gitu ya. Kalau teman-teman mau menyampaikan sesuatu, tinggal nyalain aja mikrofonnya.
Kalau udah matiin lagi ya, supaya nggak tabrakan si suaranya. Oke. Sambil saya nunggu teman-teman, biasanya sih kalau habis latihan gini kan suka kayak nggak nyambung ya, kita pengen ngomong apa tapi otaknya kayak belum siap gitu. Nah, sambil nunggu otaknya nyambung lagi, saya sampaikan dulu ya beberapa hal. Oke, teman-teman sekalian, saya berniat bahwa latihan-latihan kita ini akan mulai menelusuri lagi saya udah sampaikan ya Senin kemarin ya. Kita mulai menelusuri lagi tujuan utama dari grup ini, yaitu kita mau ngulik si gerakan-gerakan yang jadul ya. Kalau teman-teman dulu ikutan Hikmatul Iman, kita akan ulik lagi. Yang teman-teman ulik hari Senin adalah angin 1. Yang kita ulik hari ini adalah angin 9 dan angin 6. Gitu ya, kalau teman-teman masih ingat. Nggak ingat juga nggak apa-apa. Karena kita, kalau saya pribadi selalu amazed itu apa ya? Takjub bahwa ternyata apa yang sudah kita ketahui dari zaman dulu, dahsyat kalau latihannya kita rubah sedikit gitu ya. Nah, dulu kita cuma 2 kuncinya, yaitu buang nafas sampai habis dan rasakan tolakan. Selalu ngelawan tolakan ketika bergerak. Itu hasilnya udah dahsyat. Nah, kunci ketiga yang saya ulangi lagi sekarang adalah, kunci ketiga adalah ketika narik nafas, kan ini misalkan pas dorong ini kan berat banget. Nariknya itu harus semua berat itu diambil lagi. Gitu. Nah, ini akan jadi kunci yang dahsyat banget, super capek pasti. Tapi ya sepadan ya. Kalau latihannya capek banget, konsentrasi banget, maka energinya gede. Artinya, kalau latihannya sama-sama 40 menit, hasilnya dahsyat. Atau teman-teman bisa memotong. Saya nggak usah latihan 40 menit. Saya latihan 20 menit aja. Tapi kualitasnya dinaikin. Ya, ini yang saya pengen sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau kita waktunya sempit, latihlah dengan nggak usah banyak nafas, tapi setiap nafasnya kualitasnya yang terbaik. Pasti nanti stamina kita, terus badan kita akan terbiasa. Nah, itu yang saya pengen sampaikan ke teman-teman. Jadi misalkan nih, habis sholat subuh atau habis sholat isya gitu ya, teman-teman biasain saya mau latihan 10 kali nafas gitu ya. Ini udah saya sampaikan nggak tahu hari Senin atau hari kemana deh. Kita target latihan tuh simpel aja. Saya mau latihan 10 kali nafas. Jadi yang gampang mikirnya, 10 kan gampang ya. Tapi yang bagus banget latihannya. Nanti badannya cepat berubah, sehingga nanti percepatan ketika kita ketemu Senin Kamis, melejitnya jauh. Gitu. Ya. Itu yang mungkin yang pengen saya sampaikan ya. Yang pertama tadi kita sudah punya 3 kunci. Ini kayak sederhana, tapi menentukan banget latihan ini jadinya senam biasa atau jadinya olah nafas. 3 kunci ini menentukan. Perbedaan besar antara kita cuma gerak doang dengan kita benar-benar menyiapkan diri untuk bisa terapi dengan efektif. Ya, itu 3. Yang kedua adalah, yang saya mau sampaikan adalah tadi, coba mulai biasakan latihan itu nggak usah terlalu sering, nggak usah lama gitu. 10 kali nafas aja, atau 5 kali, udahlah 5 kali aja. Yang penting dibanyakin gitu frekuensinya. Bukan dari setiap panjangnya setiap latihan, tapi lebih ke frekuensinya aja dulu. Sehingga nanti kita merasa latihan itu nggak susah-susah amat kan gitu ya. Kira-kira gitu. Kan kalau latihan nunggu Senin Kamis harus ada kuota, harus ada jaringan, harus segala macam yang disiapin. Tapi kalau latihan sendiri kan nggak usah nyiapin apa-apa. Nah, permudah diri kita untuk berlatih dengan simpel gitu ya. Permudah aja gitu ya. Nggak harus di ruangan yang, oh kok Kang saya latihan harus di ruangan yang kemarin di setting ya. Ya kalau kita lagi di kantor, lagi di luar gimana? Kan gitu ya. Bikin gampang aja supaya kita lebih gampang gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin teman-teman, silakan. Bu Lili mungkin mau nanya. Masih suka terap Bu Lili kalau latihan? Oh, masih ngantuk. Ya, memang badannya dari dulu gitu ya. Oke. Mungkin siapa yang mau nanya? Kang Bagus Ida, boleh Kang Andri atau siapa? Nyalain dulu mikrofonnya ya. Nggak bisa kedengaran kalau nggak dinyalain.
Teh Nur tadi sempat kabur sebentar, Kang Riza juga kelihatan ada kucing, ada apa gitu ya. Ada yang mau nanya? Ada kasus atau apa? Bisa. Atau ada request Selasa depan latihannya mau apa? Karena kalau latihan TM itu kan luas banget gitu. Jadi kalau ada request saya lebih mudah gitu ngarahin hari Senin nanti. Pengennya apa? Atau kan nggak usah ada Selasa deh kan. Selasa itu aneh saya ya. Yang ikut tuh suka banyak gitu. Berarti kan pada tertarik TM gitu. Tapi kok hari Senin Kamisnya sedikit gitu. Jadi susah nanti kalau gimana ya? Ya, justru kuncinya di Senin Kamis menurut saya. Kalau Senin Kamisnya rajin, pasti pituitari cepat aktif. Artinya Selasa itu kayak apa ya? Kayak tes gitu ya. Mungkin ada mindset yang salah ya. Teman-teman ngerasa kalau pengen bisa TM latihannya Selasa, nggak gitu sebetulnya. Justru kalau pengen cepet TM, latihannya Senin Kamis. Selasa mah test drive. Udah nyampe atau belum ya gitu. Udah nyampe atau belum ya gitu. Karena nggak akan ada perbaiki ini. Kalau kita ngandelin TM tuh hanya Selasa aja dan ingin melejit susah sebetulnya. Karena logikanya nggak gitu. Logikanya nggak gitu. Gimana bisa baterai nggak pernah dicas tiba-tiba dipakai gitu. Ya isinya ya segitu-gitu aja. Tapi kalau teman-teman latihan Senin Kamis, artinya teman-teman ngecas. Siap-siap nih sebulan. Nah, selama sebulan ngecas baterai supaya hari Selasa bisa dipakai. Nah, otomatis dong apa ya? Persentase keberhasilannya ya lebih logis, lebih tinggi yang latihan rutin Senin Kamis dibandingin yang cuma Selasa doang. Kecuali memang dari awalnya memang sudah bakat gitu ya, atau memang udah kebuka, udah apa ya Selasa pasti juga. Nah, buat yang apa yang biasa-biasa aja ya justru kuncinya di Senin Kamis. Gitu. Oke, ada yang mau nanya dulu? Ini bisa ngomong? Oh, coba. Oh, tadi nggak bisa ya suaranya. Coba tes. Tes, sudah. Oh, ya. Bisa Kang, sekarang Kang. Oh, sorry. Saya nunggu. Mic-nya nggak bisa nyala. Oke, sok siapa dulu kalau mau nanya? Saya Kang. Yuk, sok Der. Ini kalau pas napas perut itu harus habis, terus apa harus kejang itu, Bro? Harus habis. Kita Dan nggak gitu. Kalau latihan itu kita tidak pernah mengejangkan dengan sengaja. Kejang itu adalah efek dari ngelawan tolakan, gitu ya. Kalau terutama kalau nafas perut itu kan ada memang latihan-latihan nafas yang memang gitu, jadi ke bawah. Ya, kita nggak gitu, ya. Kita buang nafas yang penting sampai habis. Kalaupun ngejangin perut kalau awal-awal ya, kalau teman-teman itu baru banget, ngejanginnya memang ngempesin, bukan ngedorong ke bawah. Beda ya, ngempesin banget dengan ngedorong ke bawah beda. Kita ngempesin banget supaya benar-benar habis. Walaupun sebetulnya secara logika udara itu nggak ada yang masuk perut, semuanya juga masuk paru-paru kan, nggak mungkin masuk perut terus dikepesin keluar, enggak. Ini karena kita ngebiasain si gerak perutnya, gerak ototnya. Itu kalau awal-awal doang, kalau udah terbiasa sebenarnya dipikirin lagi sebetulnya. Belajar. Makasih. Siap ya. Jadi kita punya teman-teman kalau kita refleksi kita tahu bahwa kita sudah mengalami berbagai macam tahapan dari berlatih. Dari ngecek dulu nafasnya dulu kan ya. Nafasnya bener atau enggak gitu kan segala macam. Nah, kesini-sini kita kan udah kayak gampang aja nafas tuh. Karena memang udah melewati itu. Jadi ini pertanyaan Kang Ida bagus nih. Pertanyaan bener banget, bagus banget sekalian pengingat bahwa kalau kita udah naik ke level 2 ya udah kita fokus level 2. Level berikutnya fokusnya di mana lagi kan gitu ya. Nah, kalau harapannya satunya emang udah tuntas gitu ya. Nafas tekniknya udah nggak usah dipikirin lagi. Dulu inget ya. Kalau kita inget dulu awal-awal susah banget ngatur nafas juga kan gitu ya. Tapi kan sekarang kita udah pada level ngerasain energinya, bukan lagi pada teknik nafasnya gitu ya. Yuk, yang mau nanya lagi? Wih, gimana Kang Wayan latihan di luar? Oh, sip, oke. Yuk, ada yang oke?
Belum? Kalau nggak ada yang nanya sih ya udahan sih. Kita 5 menit lagi. Ada 5 menit lagi nih. Sayang Ketang. Pasin 1 jam. Ini Ya, Kang, ada saya yang Kang. punya pasti. Yuk, mangga, yuk. Siapa yang nanya? Kalau itu Kang, untuk latihan TM itu apakah perlu persiapan yang cukup gitu Kang? Oke. Buat latihan TM perlu persiapan atau enggak? Gini kan. Gini ya. Kalau saya sih tergoda bilang iya perlu persiapan ya. Tapi sebetulnya sih gini. Saya mau bilang gini. Hasil dari latihan itu bergantung dari proses yang dijalani, proses persiapan. Jadi kalau teman-teman gini, kalau orang-orang yang memang mempersiapkan energinya dengan cukup, misalkan dia Kamis ikut, Senin ikut gitu ya. Kan biasanya Senin sebelum hari Selasa itu kita memang benar-benar ngecas si energinya supaya harapannya Selasa kerasanya lebih dahsyat, atau kalau beruntung Selasa pituitarinya aktif kan gitu. Jadi memang menurut saya sih sarannya memang perlu persiapan. Persiapannya apa? Latihan aja biasa. Ya. Kenapa? Nah, ini saya bilang gini ya. Ini semoga teman-teman bisa ingat. Latihan itu karena kita ketika misalkan pas dorong gini kita atur napas nih, saat energinya gede, dan kita juga ngerasain tolakan kan. Kita ngerasain energinya bagaimana dia makin kuat, bagaimana dia berputar. Artinya selain energinya besar, karena kita merasakan tolakan ini, sebetulnya pituitari kita teraktifkan gitu. Teraktifkan. Gitu. Apalagi misalkan ada gerakan yang ke atas, gitu. Biasanya hari Senin sebelum itu pasti kita gini, just ke sana. Artinya pas begitu dia di depan muka, pituitarinya digeder aktif, dikasih kayak disalurin, gitu. Sehingga dengan baterai kapasitas penuh, terus memang kita sudah mulai mengaktifkan dari 1 hari sebelumnya, harapannya hari Selasanya lebih mudah gitu. Tapi apakah berhasil sampai mana, kita nggak tahu. Nah, saya mau bilangnya gini, setiap latihan itu pasti membawa kita 1 langkah lebih dekat ke tujuan. Masalah kita belum sampai tujuan, itu tinggal masalah melangkah lagi aja. Gitu. Itu kalau Kang Diki bilang zaman dulu mah, jangan pakai target. Betul, kalau latihan mah jangan mikir harus bisa A, B, C, nggak bisa. Karena kita fokusnya itu bukan pada hasil. Kalau pengen bisa A, pengen bisa B, itu namanya kita fokus ke hasil. Tapi yang kita perlukan adalah fokus pada proses. Apakah saya narik nafasnya ini benar? Apakah saya setiap ngelakuin itu dahsyat energinya dirasain banget? Nah, itu yang bisa kita kendalikan. Masalah kita sudah berlatih bla 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 terus hasilnya bisa atau tidak bisa atau apa itu hasil. Ingat, jangan pernah kita main di domain hasil. Nanti stres, target, otaknya jadi ngejar-ngejar, nyari-nyari yang belum kita tahu. Ya, kita Iya fokus Kang, ya. proses gitu ya. Kebayang ya? Ya, semoga kebayang lah. Saya ini kan doktrin dari zaman dulu ya. Iya Kang, saya juga kadang itu seperti sudah mengenali gitu TM itu, tapi pas kalau di praktek itu serasa susah gitu, susah banget gitu lah. Ya nggak apa-apa, yang penting melangkah Ya aja. sudah paham gitu maksudnya, tapi kalau untuk prakteknya itu sangat-sangat susah Emang gitu kan. yang TM yang udah ya kerasa ya kayak gimana? Yang pengen spesifik yang itu yang kayak gimana? Enggak, saya pengen ngecek dulu aja itu gimana yang sebenarnya apa pituitari itu terbuka itu. Mungkin Kang Oke. di situ juga dulu. Oke. Kalau gitu saya tambahin ya sedikit ya. Jadi teman-teman sekalian, pituitari itu kan bagian di otak yang menerima sensasi. Sensasi ketika dia kerasa padat di sini, kan gini, orang gini, hari-hari biasa aja, hari-hari biasa, apalagi orang biasa yang belum berlatih, kan gini mah biasa-biasa aja ya. Iya. Teman-teman, gini itu udah pasti ada kayak kerasa ada padatnya. Nah, yang ngerasain padat itu si otak bagian pituitari itu. Artinya setiap Bukan telapak tangannya, Kang. Ini saya ada trik. Cobain ke orang biasa yang nggak tahu apa, jangan dikasih tahu dulu. Coba gini, rasain apa? Mungkin dia sebenarnya cuma ngerasain udara doang. Nggak akan ngerasain padat. Tapi begitu dia dilatih 15 menit, nanti dia
bisa ngerasain sih padatnya itu. Artinya ketika dia bisa ngerasain, pituitari mulai aktif. Bayangin kalau kita setiap hari yang lagi nyantai nih, lagi misalkan teman-teman kerjanya apa, misalkan lagi break istirahat, diam sebentar ngerasain aja, diam sebentar ngerasain, atau misalkan lagi jalan di mana, terus ini kayaknya enakin buat duduk istirahat gitu, diam ngerasain. Artinya selama beberapa kali sehari kan kita benar-benar aktifin lagi gitu ya. Nah, jadi semua orang itu aktif pituitarinya dalam tahap-tahap tertentu. Paling rendah adalah ngerasain energi. Nah, nanti macam-macam. Nah, macam-macam efek berikutnya itu gimana badan masing-masing. Sehingga nggak setiap orang, kan semua orang pengennya bisa lihat ya, terus ada energi, Iya, iya, Kang. Iya. ada apa, pengennya semuanya juga pengen begitu. Tapi jalannya menuju ke sana itu beda-beda. Kita harus sabar dan kita harus mengenali diri sendiri. Nah, ini saya mau jelasin jadi panjang nih. Tapi penting ya. Orang itu biasanya nggak bisa ngimpleng itu justru karena sama dirinya sendiri dipotong di tengah jalan. Makanya saya sangat menghindari ini. Maksudnya Contoh gini, dipotongnya gimana tuh Kang dipotongnya? perhatiin ya. Perhatiin banget penjelasan saya. Kita pengen bisa ngimpleng. Terus kita mikir ngimpleng itu adalah melihat energi. Kalau tangan begini kelihatan warna-warninya. Misalkan begitu. Jadi apa yang dilakukan ketika berlatih, teman-teman nyari-nyari itu. Padahal mungkin kita bisa ngerasain energi, terus tiba-tiba sebetulnya di belakang kita energinya ngumpul dan teman-teman, kita nggak ngerasain itu karena kita nyarinya warna. Padahal mungkin warna itu tahap berikutnya. Jadi karena kita merasa, ini nggak berhasil latihan ini, saya nggak berbakat, nggak akan bisa aja. Nah, begitu kita mikirnya salah begitu, kita menyangka latihan kita itu tidak ada progres, tidak ada manfaat, maka pada saat itu otak kita ngeblok. Oh, udah, kamu nggak akan bisa. Sekali, dua kali nyoba, terus teman-teman merasa nggak bisa, teman-teman jadi yakin bahwa teman-teman nggak bisa. Ketika yakin nggak bisa, udah selesai. Ini yang banyak kejadian di kesalahan pola pikir. Kenapa saya bisa berani bilang gini? Saya pernah melatih 9 orang. 9 orang anak SMA nggak tahu apa-apa. Saya kan guru matematika waktu itu ya. Saya ngasih pelajaran tambahan, ada 9 orang yang ikut pelajaran matematika waktu itu. Karena lagi boring gitu ya, lagi bosan, ya udah, yuk kita latihan sedikit. Saya nggak kasih tahu sama mereka itu apa. 30 menit berlatih, itu 9-9-nya bisa lihat di bawah, di kelas bawah ada apa, di lapangan ada apa, di WC ada apa. Terus saya bilang, sekarang kalian ke tempat yang kalian lihat. Belenyang tah, pergi. Baliknya lari semuanya. Pak, kok bisa, Pak? Saya lihat persis kayak itu. Di sini juga gitu, Pak. 9 orang nggak tahu apa-apa. Nggak ada dasar olah nafas. Apa itu bukan apa maksudnya, bukan halusinasi gitu yang awal-awal dilihat itu. Saya suruh, kamu lihat apa? Saya lihat, dia dicerita dulu. Pak, saya lihat di lapangan basket ada ini. Kamu ke lapangan basket, lihat sana. Saya waktu gitu ya. Gitu. Pak, saya lihat di bawah, lampunya mati, posisi kursi gini. So, kamu ke bawah, kata saya. Yeah. Lari udahnya mereka. Pas balik lagi, Pak, kok bisa gitu? Saya persis lihat, yang saya lihat persis ada di situ. Gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena mereka nggak punya target, karena mereka nggak tahu disuruh ngapain, mereka ngikutin aja, bisa gitu. Nah, biasanya kalau kita yang dulu udah pernah berlatih, terus udah pernah dengar ngimpleng, udah pernah ngebayangin saya nanti bisa gini, justru bayangan itu yang bikin susah. Karena kita ngejar sesuatu yang kita nggak tahu. Gitu. Padahal mah harusnya ngikutin aja. Kalau latihan TM tuh ikutin aja. Kata si Kang As gini ya ikutin. Oh ya enggak Kang, kalau dulu saya itu nggak ada fokus untuk latihan TM, makanya saya agak-agak kurang itu. Kalau dulu itu waktu hari itu cuman TD aja. Jadi nggak ada mungkin nggak ada schedule-nya gitu untuk TM tuh. Berarti lebih enak kan kalau nggak punya bayangan tentang TM itu apa, gimana berlatihnya itu. Ya memang ada, cuman kayak sekedar sebentar gitu, kayak praktek aja, jadi nggak ada kayak materinya, nggak ada lah gitu kalau dulu tuh. Gitu. Ya kadang-kadang memang kan ya gimana pelatih. Kalau pelatihnya ya itu gimana pelatih sih.
Tapi kan zaman dulu kan kita dulu dunia pendekar ya. Fisik Jadi aja yang PKD aja kalau nggak salah gitu dulu fokusnya. ya udah, it's okay lah. Yang penting jalanin aja, ikutin, suatu saat pasti dapat kok. Iya kan. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Kan? Yuk, kecuali ada yang mau nanya satu lagi, kalau enggak ya kita udahan dulu. Dalam 3, 2, belum ada ya? Oke, kalau ada apa-apa, pertanyaan silakan di grup. Saya jarang buka grup, tapi kalau saya buka ada pertanyaan pasti insya Allah saya jawab gitu ya sebaik mungkin. Nuhun pisan udah berlatih, silakan dilatih lagi. Senin kita persiapan buat hari Selasa. Saya berharap sebelum Senin teman-teman juga udah mulai latihan-latihan ini ya. Kita tutup latihan bersama ini dengan bersama-sama baca istighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau saya ada yang salah. Alhamdulillahirobbilalamin bahwa kita masih diberi kesempatan gitu ya. Sementara teman-teman lain mungkin nggak bisa gitu ya, pengen tapi nggak bisa. Dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Oke, dadah.